desain karakter visual. Nah, itu yang mau gue coba sampaikan dalam kurang lebih satu jam tentang desain karakter visual. So, mari kita bahas. Dalam konteks desain karakter visual itu tidak lepas dari yang namanya ilustrasi. Sebetulnya dalam sub banyak sekali tema, gaya, terus kemudian teknik dan lain sebagainya, karakter visual juga menjadi bagian dalam proses ilustrasi itu sendiri. Tapi dalam konteks kompetensi, karakter visual itu bisa dibahas sangat spesifik, ya, di luar dari gedenya pembahasan tentang ilustrasi. Kira-kira itu, kalau kita mau bahas ilustrasi, itu pasti bicaranya sama jenis ilustrasi, sama gaya ilustrasi. Kalau kita bicara jenis, mungkin kita bisa pisahkan ya, antara ada sketsa, kemudian ada karikatur, ada komik, ada kartun, foto, lukis, digital painting, imaging, graffiti, atau apapun yang muncul hari ini sebagai model baru, ya, tren baru, teknik baru dalam pembuatan ilustrasi. Nah, sedangkan setiap jenis ilustrasi ini kadang mendekat pada sebuah karya cipta khas yang kita sebut dengan gaya. Gaya sendiri mulai dari dulu itu selalu muncul, antara ada gaya realis, surrealis, art deco, pop art, WPAP yang era tahun 2000-an berkembang, kemudian impresionis, manga, dan lain-lain. Artinya dalam hal ini ilustrasi itu mencakup banyak sekali perjalanan karya-karya desain seni yang berkembang hingga sekarang. Dan kalau kita pisahkan ya ada jenis dan gaya. Kalau kalian mau bikin komik, tentu kalian bisa bikin komik versi art deco misalkan. Hal-hal kayak gitu bisa kita kolaborasikan atau kita mix, kita campur menjadi satu gaya baru gitu ya. Nah, itu kalau kita bahas tentang ilustrasi. Nah, tapi saya mau coba masuk dalam pembahasan yang lebih sederhana tentang karakter visual sebagai pengantar. Kenapa saya sebut sebagai sederhana ya? Karakter visual itu apa sih? Gitu. Nah, saya mau masuk pada dua kata kunci ini, karakter visual. Nah, kalau kita bicara karakter di sini jelas sekali pengertiannya bahwa karakter atau watak dia merupakan sifat batin. Batin dalam hal ini di visualnya ya, dia dibuat sedalam mungkin untuk bisa membentuk si karakter. Sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Artinya, karakter yang dimunculkan ini tidak lepas dari representasi perilaku yang ada pada kehidupan kita sehari-hari, dalam hal ini manusia. Bahkan tidak lepas juga kalau misalkan perwujudan dalam karakter itu sendiri adalah percampuran makhluk mitologi misalnya, ada hewan juga di situ. Nah, itu juga bisa dibuat dalam satu atau beberapa karakter sifat batin. Nah, kalau kita lihat dari kita identifikasi karakternya, itu bisa banget ya kita sebut ada pemarah, penyabar, ceria, pemaaf, dan lain sebagainya.
bahkan sampai ke sifat-sifat batin seperti manja gitu ya, terus kemudian hemat, baik hati, periang dan sebagainya. Nah, identifikasi karakter sifat batin inilah yang mencoba kita berikan pada karakter ini. Kalau kita lihat pada salah satu karakter Giant yang kita dibuat dengan versi yang seperti ini, berarti kita melihatnya sebagai karakter yang kita bisa sampaikan pada orang yang pendendam misalkan, kemudian penghina karena dia juga suka bully gitu ya, kemudian otoriter, suka memerintah. Nah, sifat-sifat ini yang tergambar dalam perwujudan karakter. Nah, kenapa kok dibuat besar gitu ya dan lebih dominan lingkaran gitu ya? Nah, itu nanti akan masuk pada pembahasan teknik pada pembuatan karakter. Nah, beda lagi kalau misalkan ada referensi karakter yang dibuat seperti ini. Nah, itu artinya perwujudan sifat batinnya akan berbeda lagi, teman-teman. Dari nomor 1 sampai 38 ini, dan mungkin masih banyak lagi, kita bisa rubah karakternya dengan perwujudan yang berbeda. Jadi kalau kalian tampilin dalam bentuk yang gempal, raksasa gitu ya, besar, kita akan melihatnya pada satu sifat yang seperti ini. Tapi kalau kita bentuknya seperti figur yang berotot, kemudian wajahnya tampan gitu ya, good looking lah istilahnya, dia punya sifat yang berbeda lagi pada akhirnya gitu ya, karena perwujudan raut wajahnya berbeda. Nah, itu yang tergambar pada karakter visual. Nah, kalau kita bicara karakter visual, maka kita nggak lepas dari yang namanya ekspresi. Ekspresi adalah pengungkapan atau proses cara menyampaikan, memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, perasaan, ide-ide dan sebagainya. Jadi ekspresi ini diungkapkan secara gestur ya, secara gestur kadang-kadang, tapi lebih banyak di bagian wajah ya. Makna lainnya ekspresi adalah pandangan alir muka, maksudnya alir muka yang memperlihatkan perasaan seseorang. Sebagaimana kita lihat contoh, mungkin teman-teman bisa cari banyak sekali referensi bahwa untuk membentuk ekspresi kita perlu banyak research. Bagaimana kalau misalkan dia berwajah sedikit gempal gitu ya, nah, bagaimana dia senyum, kemudian bagaimana dia ketawa, bagaimana dia bersedih. Kita harus punya banyak kebutuhan ekspresi ketika dia diperankan harus beradegan sedih misalkan. Jadi sebanyak mungkin kita menciptakan ekspresi dari karakter, maka membuat kita menghubungkan perasaan karakter sesuai dengan ekspresinya. Jadi kita matching gitu ya. Jadi jangan sampai salah gitu ya. Kadang-kadang juga mungkin juga ada desainer karakter yang memikirkan kalau dia senang ya datar, kalau dia harus gembira datar. Memang dibuat representasinya seperti itu bisa-bisa saja gitu. Nah, kemudian bahasa ekspresi lain itu dimunculkan dalam bentuk bahasa tubuh, namanya gestur.
merupakan satu bentuk komunikasi nonverbal dengan aksi tubuh yang memperlihatkan pesan-pesan tertentu gitu ya. Jadi cueknya dalam gestur gerakan tubuh itu kelihatan. Jadi sangat mendukung. Kalau misalkan dia sedih, tidak mungkin dia sedih sambil lompat-lompat gitu ya. Mungkin bisa saja dalam satu kondisi yang memang diciptakan demikian. Tapi kita bicara pada umumnya, dalam hal ini proses bagaimana kita menghubungkan sedih dengan gestur yang cukup mendukung perasaan itu gitu ya. Jadi gestur akan mengikutkan pergerakan dari tangan, wajah, atau bagian lain dari tubuh gitu ya. Nah, itulah 3 hal penting yang bisa kita tangkap terkait dengan karakter visual sebagai salah satu karya desainnya. Jadi yang perlu kita pikirkan selain bentuk karakternya sendiri, setelah jadi, kita harus mikirin bagaimana sifat dia. Kita harus mikirin bagaimana ekspresi dia. Kita harus mikirin juga bagaimana gestur yang coba dia ciptakan. Barulah kita coba memberikan label berupa nama karakter dari desain yang sudah kita buat. Nah, sekarang bagaimana membuat bentuk karakter untuk mendukung sifat atau watak batin tadi, ekspresi dan gestur. Oke, kita bahas hal yang lebih general dulu, yang lebih umum ya. Seorang desainer karakter atau artis karakter menciptakan seluruh konsep, gaya, dan karya seni karakter itu dari awal. Jadi dia betul-betul merencanakan, saya ingin membuat karakter yang gembira, saya ingin membuat karakter yang bersahabat, yang ramah dalam hal ini. Konsep itu kemudian dijadikan sebagai pilihan gaya. Tadi ada beberapa gaya, kalian mau gayanya manga, mungkin kalian mau gayanya Art Deco misalkan dari sisi bentuk gitu ya. Nah, konsep gaya kemudian baru sampai kepada olah bentuk seni karakter sendiri. Jadi dari awal memang kita udah rencanain, nggak serta-merta kita bikin bebas aja gitu ya. Nah, hal ini seringkali mencakup pandangan mendalam ke dalam kepribadian karakter untuk mengembangkan gagasan visual tentang fitur fisik karakter. Jadi setelah kita coba untuk memberikan konsep, gaya dan karya seni karakter tadi, kita akan mencoba untuk membuat fitur-fitur. Fitur-fitur itu semacam rambutnya seperti apa, bajunya bagaimana, apakah dia terbiasa menggunakan properti lain, ya misalkan dia selalu menggunakan jam tangan, kemudian dia selalu menggunakan tas, atau benda-benda di sekelilingnya yang membuat dia mampu menjadi satu dimensi dengan sifat karakternya. Nah, kemudian membuat seluruh karakter dari awal, manusia atau lainnya, itu juga membutuhkan banyak energi kreatif. Itu sebabnya tidak jarang proses research karakter, apalagi masuk ke cakupan yang lebih lebih branding gitu ya, seperti ada pembentukan maskot gitu ya, kemudian icon dan lain sebagainya, sampai kepada tahapan-tahapan film gitu. Itu mungkin akan lebih banyak membutuhkan energi kreatif, dalam hal ini proses perancangan hingga tahap akhir ya, penyelesaiannya. Oke. Setiap seniman, desainer memiliki proses kreatifnya masing-masing. Tidak ada cara yang tepat untuk menciptakan sebuah karakter. Dalam hal ini, tidak ada cara yang tepat itu maksudnya begini. Tidak semua desainer punya pola yang sama. Gitu ya. Saya mungkin akan lebih nyaman membuat karakter dengan menyendiri, mempelajari beberapa referensi gitu ya. Atau mungkin ada juga orang yang misalkan lebih senang mengamati keadaan langsung. Misalkan dia pengen bikin karakter anak-anak yang gembira gitu ya, maka dia research tuh di mana anak-anak sering berkumpul, kemudian apakah di sekolah taman kanak-kanak atau di sekolah dasar, mungkin di level kelas 1, kelas 2 gitu ya, untuk bisa mencari tipe yang bisa merepresentasikan sifat pada penciptaan karakternya. Tapi biasanya proses desain karakter dimulai dengan pengarahan karakter. Karakter
Biasanya misalkan kita pengen karakternya bisa jadi kura-kura mutan gitu ya, dengan kemampuan seperti ninja, atau hanya beberapa orang yang menjalani gaya hidup sehari-hari yang sederhana. Kita mau arahin karakter kita kemana? Mau jahat, mau baik, mau netral gitu ya, dalam hal ini keberpihakan kepada beberapa tokoh misalkan. Nah, itu sudah kita arahkan dari awal. Dengan upaya pengarahan ini seringkali ada serangkaian ciri yang disarankan, baik fisik maupun emosional, dan perancang karakter kita terutama menggunakan catatan tadi, standar tadi, untuk mulai membuat sketsa, gambar mini ide, kemudian thumbnail kasar untuk membantu menyempurnakan banyak sekali pertimbangan yang bisa diambil oleh perancang. Jadi misalkan kita lihat pada gambar, ketika kita mau membuat satu wajah gitu ya, kita akan mencoba mengeksplorasi bentuk-bentuk yang bisa mewakili referensi sifat karakternya gitu ya. Kita mulai dari lingkaran, kemudian mungkin kepalanya lebih kotak gitu ya, atau mungkin lebih lebih bebas secara bentuk, misalkan bisa saja segitiga dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itu bisa kita arahkan sampai sejauh itu gitu. Nah, selanjutnya kita mau fokus pada satu hal yang paling mendasar, bagaimana merancang karakter dengan 7 bentuk dasar. Jadi sebenarnya kalian mungkin akan berpikir kalau misalkan bagaimana sih bikin desain karakter yang bagus gitu, apakah bebas aja, apakah ada standar atau ada rumus tertentu misalkan. Nah, di clipstudio.net ini dia nampilin bagaimana kita membuat karakter tuh bisa dengan bentuk yang paling dasar yang para desainer grafis tentunya dekat dengan bentuk-bentuk ini, yaitu bentuk kotak, persegi gitu ya, kemudian lingkaran dan segitiga. Nah, 3 bentuk dasar ini nanti akan mempengaruhi pada sifat, ekspresi, dan hal lain yang mempengaruhi perwujudan karakter itu sendiri gitu ya. Nah, bagaimana merancang karakter dengan 7 bentuk dasar? Kita bisa memahami pola ini secara bersama. Untuk merancang desain karakter dengan 7 bentuk dasar tadi, kita bisa pahami sama-sama terhadap poin-poin berikut ya. Yang pertama, semua desain karakter tidak peduli seberapa rumit kelihatannya dapat dipecah menjadi satu set bentuk sederhana. Jadi kalau kita lihat sama-sama, karakter yang detail, yang sudah ada propertinya dan lain sebagainya, fitur-fiturnya, ternyata kalau kita lihat skemanya atau mungkin kita bisa melihat bentuk mukanya, badannya, itu terdiri dari bentuk-bentuk dasar tadi gitu ya, sehingga kita bisa menggunakan satu model sederhana untuk membuat karakter dengan bentuk-bentuk dasar tadi. Yang kedua, semakin banyak garis yang ada dari satu bentuk ke bentuk lainnya, semakin baik bentuk-bentuk itu digabungkan menjadi satu kesatuan. Nah, kalau kita lihat di sini ada pola lingkaran, ada pola kotak, bentuk kotak gitu ya, segitiga juga ada di situ, kemudian dibuat pergerakan arah garis, pakaian, kemudian busananya itu digabungkan secara keseluruhan agar menyatu dengan sifat karakternya. Yang ketiga, selain tadi kita pahami bahwa dari detail karakter yang rumit tadi, dan kita bisa melihat bahwa untuk menampilkan desain karakter itu juga merupakan kombinasi dari berbagai bentuk yang apabila disiluetkan itu menjadi menarik gitu ya, menjadi keren gitu ya. Nah, 7 bentuk dasar model karakter visual itu antara lain kita bisa menggunakan pola ini. Pertama, kita bisa memulainya dengan lingkaran, kita bisa memulainya dengan kotak, dengan triangle, dengan segitiga, bentuk oval, sosis misalkan gitu ya. Kemudian ada persegi panjang, kemudian ada teardrop gitu ya, ada banana atau bulan. Nah, bentuk dasar ini bisa kita jadikan semacam pola gitu ya, untuk membuat bentuk karakter yang lebih beragam. Nah, pola pertama adalah kita bisa pahami bahwa jika kita menggambar bentuk-bentuk ini, kita bisa mulai menggambar apa saja
gitu ya. Jadi kalau kita pahami di sini ada beragam sekali bentuk karakter yang dominan terlihat seperti 7 bentuk dasar ini. Misalkan seperti karakter yang kita lihat secara umum, ini adalah kotak, diciptakan dari bentuk kotak. Kemudian ini juga karakter yang cenderung menggunakan bentuk lingkaran atau teardrop dan egg gitu ya. Nah, kemudian ada juga bentuk yang seperti sosis gitu ya. Kita bisa membuat versi, sebetulnya jam dinding juga versinya bentuknya seperti sosis kan, juga ada yang seperti itu ya. Lonjong gitu juga bisa gitu ya. Kemudian ada bentuk seperti teardrop, seperti bentuk kuning telur yang seakan-akan jatuh ke wajan gitu ya, bentuknya seperti itu. Nah, semakin sedikit bentuk pada inti desain Anda, maka semakin ikonik gitu ya. Disebut ikonik berarti memang ada semacam penyajian bentuk visual karakter yang memang mudah dikenali gitu ya. Kita melihat pada banyak sekali kasus karakter yang tersedia gitu ya. Kemudian kita bisa membuat karakter dengan menggabungkan 7 bentuk dasar tadi, tapi menempatkan bentuk dominannya yang kita sebut dengan menerapkan bentuk primer dan sekunder. Kita bisa membangun desain di sekitar bentuk primer dan sekunder, dan itu sangat efektif gitu ya. Misalkan desain bentuk dasar primernya adalah oval. Nah, kemudian ternyata didukung dengan bentuk sekunder bulan tadi gitu ya. Kita bisa bentuk seperti ini. Oke. Lalu kemudian penggabungan lainnya kita bisa lihat dari penyajian karakter berikut ya. Jadi bentuk primernya adalah teardrop. Nah, bentuk utamanya adalah teardrop. Kemudian secondary shape-nya, secondary bentuk pilihan kedua bentuk dasarnya adalah lingkaran. Nah, lingkaran ini yang akan menjadi penyajian bentuk badan, karakter badan, tubuh dari si karakter tadi. Nah, kalau sudah menggabungkan bentuk tersebut, kita bisa masuk ke dalam hal-hal yang lebih detail lagi. Misalkan seperti penggambaran burung tersebut yang kita fokuskan pada wajah. Jadi dalam wajah ini ternyata diawali dari beberapa bentuk dasar. Jadi primernya adalah oval, kemudian secondary-nya adalah triangle yang mencerminkan berkesan tekstur dari bulu-bulu si burung tersebut ya. Nah, kalian bisa terapkan ini pada banyak sekali penerapan dari benda-benda menjadi karakter, kemudian menerapkan bentuk primer dan sekunder dari bentuk-bentuk dasar. Berarti kita sudah dapat 2 cara. Yang pertama, kalian bisa menggunakan bentuk dasar tadi sebagai salah satu dominan yang muncul pada sebuah karakter. Yang kedua, kalian bisa menempatkan bentuk primer dan sekunder untuk menciptakan kesan karakter yang lebih detail. Kemudian kita bisa juga menerapkan harmoni dalam satu bentuk dasar tadi. Jadi misalkan kotak semua, segitiga semua, lingkaran semua, teardrop semua gitu ya. Pilihan ini sebagai salah satu alasan bagaimana menggunakan satu bentuk dalam berbagai posisi dan sudut memungkinkan desain yang lebih kompleks tapi tetap balance ya, tetap seimbang secara visual. Jadi pada karakter ini kalau kita lihat secara sketsa kasar tentu terbentuk dari banyaknya triangle yang tersusun. Jadi pada wajah, kemudian pada hidung, pada tangan, badan, motif bahkan di area bulu ini itu dibentuk dari bentuk primer dan sekunder, tapi dominansi bentuknya adalah segitiga. Nah, kemudian kita juga mencoba untuk membuat bentuk karakter yang tidak tampak harmonis gitu ya. Maksudnya kalian bisa gabungan teardrop dengan kotak misalkan. Itu juga bisa banget ya. Jadi bebas aja sebenarnya. Jadi acuan pertamanya adalah bentuk dasar tadi, kemudian kalian bisa gabungkan menjadi bentuk primer dan sekunder, mau satu harmoni bentuk saja ataupun percampuran bentuk primer dan sekunder. Nah, setelah kita sama-sama mengetahui ternyata bikin desain karakter itu stepnya adalah
memahami 7 bentuk dasar tadi. Mungkin juga ada bentuk-bentuk dasar lain yang nantinya akan menjadi acuan buat kita untuk membuat gambar jauh lebih mudah untuk diawali gitu ya. Tahap kedua tadi kita sudah mencoba, ada saran bagaimana kalau kita membuat bentuk-bentuk dasar tadi dalam satu bentuk yang dominan dan ikonik. Misalkan kalian pakai bentuk kotak aja, dan itu hanya satu bentuk utama gitu ya. Kemudian kalian bisa menggunakan bentuk mix ya, antara bentuk primer sama sekunder. Jadi bentuk primernya adalah yang paling terlihat dominan apa. Jadi yang kedua itu, yang ketiga kalian bisa membuatnya menjadi satu bentuk yang harmoni, misalkan segitiga, kemudian segitiga semuanya. Nah, untuk tahap berikutnya adalah bagaimana kita membuat anatomi secara umum ya dalam perwujudan karakter. Jadi kita bisa membagi karakter ke dalam 3 bagian. Jadi pendekatan yang bagus untuk merancang berbagai karakter yang berbeda adalah dengan membaginya menjadi 3 bagian. Nah, 3 bagian itu, 3 section ini adalah bagian kepala, tubuh, dan bagian pinggang kaki sampai dengan ke mungkin atribut lain yang bisa kita munculkan. Intinya anatominya dibagi 3 ya, kepala, badan, dan kaki gitu ya. Nah, mungkin juga bagaimana kalau misalkan kita tanpa anatomi yang ketiga, bisa saja mungkin dia akan melayang gitu ya, akan terbang karena robotik dan sebagainya. Nah, dengan memisahkan 3 ini kita bisa fokus pada kerja pembentukan karakter, bagian kepala seperti apa, badan seperti apa, kaki seperti apa. Nah, tahap pertama adalah kita mencoba membuat patternnya, membuat pola ukuran dari setiap bentuk karakter dari tinggi. Jadi mulailah dengan menyusun 3 anatomi tadi di setiap bagiannya secara acak. Kita bisa memulai bagian kepala lebih medium, berarti sedang ya, kemudian bagian badannya itu lebih panjang, kemudian bagian kakinya lebih pendek. Begitupun dengan beberapa alternatif sketsa 3 bentuk dalam ukuran yang berbeda-beda. Dengan melakukan perubahan alternatif pada bentuk-bentuk ini, 3 pembagian ini, kita bisa dengan mudah berkreasi bagaimana kita fokus pada kepala dulu. Oh, kepala ternyata medium nih, atau pendek gitu, atau lebih panjang gitu ya, dan seterusnya pada bagian badan dan kaki. Dengan menerapkan ini kita akan jadi punya rel ya, jadi punya semacam guide ya. Kita terpandu untuk bisa menyusun bagian mana dulu yang mau kita coba rancang. Nah, selanjutnya setelah kita tetapkan tinggi, kita juga akan menetapkan lebar secara acak pada porsi 3 bagian tadi. Mungkin mediumnya tidak terlalu pendek gitu ya, kemudian di bagian badan lebih lebar gitu ya, kemudian di bagian kaki lebih kecil ya, lebih tipis justru. Nah, ataupun pada bentuk-bentuk seperti kepalanya mau gede aja nggak apa-apa gitu ya, badannya ternyata lebih pendek. Nah, setelah kita membuat beragam alternatif bentuk anatomi tadi, tentu kita akan mendapatkan bentuk yang unik-unik terhadap skema proporsi tubuh. Jika kita menggambarnya sebagai kotak berdiri seperti skema tadi ya, kita sudah bisa melihat kisaran proporsi tubuhnya. Nah, bagian kepala medium, kemudian bagian badannya lebih lebar gitu ya, kemudian lebih luas gitu ya, kemudian kakinya lebih pendek gitu ya, ataupun bentuk lain kepalanya lebih lebar, lebih tinggi, kemudian badannya lebih pendek gitu ya, sedikit ya lebarnya, kemudian kakinya lebih sedang gitu ya, ataupun juga kakinya lebih panjang gitu ya. Nah, proporsi tubuh yang dimunculkan secara beragam alternatif ini membuat kita semakin mudah menampilkan ekspresi tubuh yang ingin kita wujudkan, ingin kita ciptakan gitu ya. Nah, berikut tahapnya adalah coba kita hubungkan bentuk menggunakan garis lengkung atau miring sebagai bentuk siluetnya. Jadi kita akan coba bentuk outline permukaan garis luar dari sketsa
bentuk 3 bagian tadi. Nah, setelah kita menetapkan ini, maka kita kembali kepada pola yang pertama, di mana ada lingkaran, ada kotak, ada teardrop, ada segitiga, dan lain sebagainya, untuk mendominasi pada penggunaan sketsa proporsi tubuh tadi, sehingga kita mendapatkan gambaran acuan proporsi tubuh tadi untuk membuat setiap karakternya. Jadi misalkan proporsi karakternya jauh lebih dominan kotak, kemudian ada percampuran lingkaran di sini, kemudian ada teardrop, ada elips gitu ya, atau mungkin ada bentuk oval yang lebih dominan gitu ya. Hal ini yang mempermudah kita untuk lebih lebih nyaman secara proses, daripada kita berpikir fokus tanpa ada guide, ada pemandunya gitu ya. Nah, dengan proporsi kita sesuai tempat tadi, kita bisa membuat sketsa banyak sekali untuk kita ciptakan karakter desain yang proporsional, juga representatif terhadap sifat karakternya. Nah, pendekatan 3 bentuk ini ternyata sangat efektif bila mana kita menggunakannya pada satu karakter yang lebih variatif. Misalkan kita coba susun dalam bentuk robot gitu ya. Nah, kita udah tetapkan nih ternyata bentuk-bentuk anatomi pembigian trisection tadi kita rubah dengan banyaknya perubahan bentuk kepala, badan, dan kaki. Kita bisa memberikan penerapannya pada satu karakter robot yang jauh lebih mudah, misalkan untuk dicontohkan pada pembahasan ini gitu ya. Nah, berarti pada tahap pertama kita bisa terlihat ya bagaimana pola bagian wajah seperti ini, bagian badannya seperti ini gitu ya, bagian kakinya seperti ini. Jadi tinggi, pendek, lebar, dan sebagainya itu akan mempengaruhi perwujudan dari karakternya. Nah, kita bisa melihat bahwasannya perubahan proporsi tubuh ternyata mempengaruhi bagaimana kita menyajikan karakter secara menyenangkan ya. Jadi kita nggak perlu mikir lebih keras lagi karena sudah ada panduan dari trisection tadi. Nah, kita bisa juga bermain olah bentuk di situ, bahkan bukan hanya kepada proporsi tubuh, tapi detail di bagian dalam ya. Apakah propertinya terdiri dari mesin-mesin yang menggunakan lingkaran basicnya, atau kotak, atau segitiga, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mencoba menampilkan bentuk yang sederhana tadi sebagai robot dengan skala proporsi tubuh supaya kita bisa melihat pembedanya, perwujudan karakternya, maka kita bisa dengan mudah mulai sekarang untuk membuat desain karakter yang jauh lebih terpola, terkonsep secara matang. Oke. Nah, misalkan saya mau bikin karakter perwujudannya adalah teardrop, berarti kira-kira pola skema trisectionnya adalah seperti ini. Oke, jadilah fokus pada volume bagian kepala dan badan secara utuh diperlihatkan demikian. Juga teardrop kebalik dengan perwujudan trisection yang di bagian kaki badan itu semakin kepala semakin mengecil gitu. Fokus pada volume di bagian bawah ya. Nah, dari kesimpulan ini kita bisa memahami bahwa kalau kita mau bikin karakter ternyata sudah ada panduannya ya. Kalau mau bikin karakter kita tetapin dulu konsepnya seperti apa. Nah, kalau konsepnya lebih dominan ke lingkaran, maka ya sudah, kita akan coba bentuk utamanya adalah lingkaran. Atau kita mungkin perlu tambahan bentuk di luar lingkaran, maka kita buat bentuk sekundernya. Bisa dengan rectangle, square, triangle, oval ya, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah menetapkan bentuk dasar tadi, mulailah untuk membuat sketsa dengan membuat proporsi tubuhnya. Bisa tinggi, bisa lebar dari sisi kepala, tubuh, dan bagian kaki. Sehingga kita bisa mendapatkan banyak sekali alternatif proporsi tubuh yang mau kita ciptakan gitu ya.
kesimpulan tadi bahwa untuk membuat desain karakter, panduannya udah jelas tadi dengan bentuk-bentuk dasar tadi. Nah, sekarang bagaimana menghubungkan antara bentuk-bentuk dasar tadi ke dalam sebuah psikis ya, atau ada semacam karakter sifat kejiwaan yang kita bentuk dari acuan bentuk-bentuk dasar tadi, yaitu karakter dalam suatu bentuk tubuh, baik kotak, persegi gitu ya, lingkaran oval, sama dengan segitiga. Kita harus pahami di sini sama-sama bahwa bentuk tubuh memiliki dampak yang begitu luar biasa pada keseluruhan kesan karakter. Jika kita pernah melihat karakter kartun dan meskipun mereka tampak percaya diri, tetapi tidak tahu mengapa bahwa kita mungkin tidak menyadari bahasa bentuk karakter tersebut, sehingga kita perlu mencoba menghubungkan nih dari sifat karakter tadi, watak, ekspresi dan sebagainya, kemudian diturunkan ke dalam bentuk dasar sebagai wajah dari bentuk tubuh si karakter, dan pada akhirnya ada suatu kesan sifat yang mesti dimunculkan dari bentuk-bentuk dasar tadi. Nah, kalau kita lihat gambaran di sini adalah beberapa variasi pada desain karakter yang masing-masing menggunakan salah satu dari bentuk utama sebagai dasar untuk pilihan yang dibuat. Jadi ada kotak, lingkaran, dan segitiga. Perhatikan bagaimana rasanya dari perubahan karakter meskipun faktanya proporsi, pose, dan ekspresinya sama. Coba kita cek di sini bagaimana harmoni satu bentuk yang mencoba diciptakan pada sebuah desain karakter. Di sini bentuknya adalah persegi. Jadi dominan yang coba dimunculkan adalah bentuk persegi. Baik dari rambut ya, kemudian kumis, hidung, mata, kuping sampai ke atribut busana, bentuk tubuh dan kaki dibuat lebih banyak ditampilkan dengan bentuk persegi. Walaupun tidak dibuat secara bersudut supaya dinamis, tentu kita bisa melengkapinya ke dalam keseluruhan bentuk si karakter. Begitupun dengan lingkaran, kita bisa lihat perbedaan antara bagian rambut ya, topi terutama, topi koki, kemudian alis dia agak lebih elips, kemudian kumis juga beda, kemudian bagian wanda, bagian wajah gitu ya, itu ditampilkan secara berbeda. Kalau di sini lebih ke oval ya, lebih penggunaan lingkaran tampak dominan. Begitupun dengan bagian badan ya, di sini lebih runcing sedikit, lebih tegak, dan ini lebih condong mengalir ke bawah gitu. Nah, hal ini berbeda kalau misalkan kita lihat perwujudan karakter yang dibentuk dari bentuk dasar segitiga. Lebih banyak menggunakan varian bersudut dibanding yang kotak maupun lingkaran. Kita bisa lihat dari bagaimana penggunaan rambut, kemudian kumis ya, bentuk wajah, kemudian bidang pundak sampai dengan seluruh permukaan bagian karakter. Nah, ketika kita menampilkan kesan kotak, dominan yang ditampilkan lingkaran dan segitiga tentu memberikan perspektif kesan psikologis yang berbeda dalam sebuah karakter. Jadi kita bisa lihat bagaimana tampak yang lebih tenang gitu ya, kemudian yang lucu, ramah, kemudian yang segitiga tampak lebih sedikit arogan gitu ya, terlihat tampak demikian gitu ya. Nah, apakah benar yang saya sampaikan tadi mempunyai kesan yang seperti itu? Nah, untuk itu kita bisa mencoba menghubungkannya pada konsep kesan karakter dari bentuk-bentuk dasar tadi. Saya mau coba ulas sedikit bahwa bahasa bentuk adalah konsep yang digunakan dalam desain, seni gitu ya, dan animasi 3 dimensi untuk mengkomunikasikan makna berdasarkan bentuk yang kita kenal. Bentuk desain karakter dapat menceritakan sebuah cerita, menunjukkan kepribadian dan memunculkan respon emosional pada pemirsa tanpa menggunakan kata-kata. Jadi kita sudah mengetahui betul nih peran wujud dominan bentuk dasar dari figur karakter yang sudah tersedia. Nah, bahasa tubuh dan postur keseluruhan karakter memiliki bobot emosi yang lebih dibandingkan ekspresi wajah. Artinya, kenapa tadi pada pembentukan karakter diawali dengan memisahkan 3 section ya, 3 bagian antara kepala, badan, dan kaki gitu ya. Untuk apa? Karena memang bobot postur keseluruhan karakter memiliki emosi yang lebih mendalam dibanding ekspresi wajah.
Nah, bagaimana bentuk geometris bentuk dasar tadi mempengaruhi psikologis karakter? Dari kita coba ambil sampel dari kotak, lingkaran, dan segitiga. Kita coba pahami bahasa dari bentuk lingkaran. Kita coba lihat contoh yang tersedia di sini bahwa pengaruh bentuk lingkaran pada setiap lekukan wajah, tubuh sampai dengan kaki itu semua dominan pada lingkaran. Jadi sirkular bagian wajah, kemudian kacamata, pipi ya, kemudian detail pada sebuah busana juga semuanya menggunakan pendekatan lingkaran, dan ini menampilkan kesan psikologis yang tentu berbeda dengan kotak dan segitiga. Begitupun juga dengan karakter yang kedua, di bagian rambut, kacamata, dan gempal di bagian perut, di bentuk badan hingga kaki. Nah, begitupun juga lingkaran tidak sepenuhnya tapi lebih ke oval ya. Nah, apa yang bisa kita dapat dari kesan karakter atau psikis yang dibangun dari bentuk dasar lingkaran? Lingkaran dan oval sebagian besar digunakan untuk wajah yang ramah dan terbuka. Jadi kalau kalian mau bikin karakter yang lebih dekat dengan bersahabat, kemudian dia mudah bergaul, kemudian bahasanya ramah, itu ya, artinya kalimat-kalimat atau kata-kata yang nanti diucapkan lebih hangat seperti itu, kita bisa bereksperimen dengan menempatkan bentuk melingkar di berbagai bagian tubuh, pakaian maupun atribut lain, bahkan sampai ke rambut untuk menunjukkan perasaan hangat yang sama. Nah, pola lingkaran ini bisa kita juga mix, gabungkan dengan bentuk yang lain, misalkan tidak hanya lingkaran utuh, tapi kita juga bisa kita gabungkan dengan teardrop, kemudian oval, dan bentuk dominan lingkaran lainnya gitu. Nah, hal ini berbeda dengan bahasa bentuk kesan karakter pada bentuk persegi gitu ya. Kita bisa lihat di sini dari mulai postur badan, kemudian kepala sampai dengan kaki, bahkan sampai ke atribut busana juga dibuat sedemikian rupa untuk menampilkan kesan square lebih banyak dibanding bentuk dasar yang lain gitu ya. Termasuk sampai ke daerah dagu gitu ya, itu terlihat menggunakan banyak kotak sebagai salah satu acuan dasarnya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari kesan karakter pada bentuk-bentuk dasar kotak? Nah, pernahkah kita memikirkan alasan mengapa orang berwajah persegi terlihat lebih percaya diri dan tidak begitu fleksibel gitu ya, dibanding dengan yang tadi kita lihat pada bentuk dasar karakter yang terjadi pada sebuah lingkaran? Bentuk seperti persegi berhubungan dengan garis horizontal, vertikal, lurus gitu ya, yang mengkomunikasikan kekuatan, stabilitas, dan kepercayaan diri. Jadi mungkin kita bisa membayangkan bahwa dengan bentuk badan yang seperti ini, maka mungkin saja gitu ya, suaranya akan berat gitu ya. Jadi sifat-sifat itu akan muncul pada gestur, pada ekspresi, sampai dengan pengucapan suaranya. Kotak bisa digambarkan besar dan menakutkan atau menghibur dan canggung. Juga mereka sering menggambarkan karakter tabah yang dapat diandalkan dan bisa digunakan untuk pahlawan super. Jadi tidak heran beberapa karakter yang secara dominan ditampilkan kotak
itu memiliki kesan psikologis demikian gitu ya. Jadi kalau kalian sudah bisa membedakan nanti ya teman-teman ya, kalau kalian mau bikin figur pahlawan bisa menggunakan bentuk-bentuk bahasa persegi. Tapi kalau misalkan lingkaran, kalian bisa bikin karakter yang hangat, bersahabat dan lain sebagainya. Dan hal itu berbanding terbalik ketika kita membuat kesan karakter segitiga. Nah, kalau kita lihat pada gambar, bentuk segitiga itu bisa dimunculkan juga pada setiap model rambut, kemudian wajah, hidung, bahkan pupil mata juga bisa kita setting untuk digambarkan dengan segitiga. Sampai dengan busana lain yang mendukungnya gitu. Termasuk baik itu laki-laki, perempuan, kita bisa menampilkan bentuk dominan segitiga yang jauh lebih banyak gitu ya. Nah, selain segitiga yang lebih banyak kerucut ya, runcing gitu ya, kita juga bisa membuatnya segitiga dengan lebar yang cukup besar untuk menampilkan sisi gempal tapi tetap terlihat segitiga. Nah, bagaimana kesan psikologis yang bisa ditampilkan dari bentuk segitiga? Dan akhirnya bentuk segitiga itu seringkali ditampilkan sebagai suatu bentuk yang jahat. Segitiga adalah yang paling dinamis dari 3 bentuk yang telah disebutkan 2 hal tadi. Orang jahat dan penjahat seringkali didasarkan pada konsep segitiga yang dominan karena mereka tampak terlihat jahat, baik itu secara komunikasi dan agresif biasanya. Kita bisa lihat dari beragam film karakter animasi, terutama itu tokoh-tokoh penjahat selalu banyak ditampilkan sisi triangle pada salah satu bentuk tubuh, pakaian, atau apapun itu yang mendukung peran psikologisnya. Ini adalah bentuk lingkaran yang paling berlawanan dan sering digunakan untuk antagonis. Jadi teman-teman, dari beberapa tahapan tadi kita bisa mulai nih merencanakan karakter seperti apa yang ingin kita sampaikan kepada pemirsa, penonton gitu ya, dengan cerita yang mendukung di dalamnya, sehingga kita nggak salah lagi nih menampilkan tokoh yang ramah dengan bentuk yang seperti apa. Guys, untuk intermezzo aja, kalau kalian pengguna TikTok dan pengen banget untuk belajar tentang basic drawing tapi dengan bentuk yang sangat mendasar, segitiga, lingkaran, kotak, itu kalian bisa follow Mitsui. Ini keren banget dan saya juga masih sampai sekarang untuk mempelajari karakter dengan bentuk-bentuk dasar sebagai satu tantangan. Dan beberapa video yang menarik adalah diantaranya sebagai berikut, teman-teman. How to use shapes to draw a character. So sometimes I use shapes like this to design a character, a square, a triangle, another square. Once I've drawn those big shapes, I start adding smaller shapes. For the glasses, another 2 squares, another square for the hair. And you can use those shapes to draw the character to draw. As I did with all these characters here. Try to see what kind of shapes I used. Oke, di video ini juga dia memberitahu kita bagaimana kita memulai menggambar tapi dengan bentuk persegi atau square tadi ya. Hey everyone, so when you're starting to learn to draw, I would really recommend to learn to draw with using shapes like these ones. See how I use shapes to draw these characters. Learn how to draw these shapes in 3D, so you can draw characters like these. I also drew this character with basic shapes. Check out the link in my bio to find my new ebook. This is Halloween, this is Halloween, Halloween.
Hey everyone, I'm to draw the dolphin. So let's start with drawing an action line. Let's draw that here. So just a simple line like this. Once I have this line, I start drawing the construction on top of it. Start with the main body shape. Something like this. And then start adding smaller shapes. Here, like the fins. And just be really rough. This here, tail, this, and try to follow the shape of the body. So once you have that, you start drawing in the eyes and all these details, and once you like that, you can clean up the drawing and start coloring. So here you can see the shadow, the light is coming from this direction, and here it's dark. And you can also use that with these poses. Just follow the same steps as I've shown here. Turn over the hourglass, the sand is falling down, oh it's too fast. Oh you, don't waste your love, just let it last, cause once it's gone it's never coming back. It's true. Hey everyone, how to draw a circle in perspective. The most simple way is to start with a square and draw a cross in it like this. Then you know the middle of the square and you can draw a circle inside it. When you draw this square in perspective, you can follow the same steps, drawing this cross in the middle so you know the center of it, and you can draw the circle in this. You can use this trick with tires, propellers, trains. Oke, setelah teman-teman bisa memahami pengantar dari desain karakter visual, tentu teman-teman harus mulai coba di rumah dengan model latihan yang saya terapkan juga di kampus Poltek MIBA, program studi desain media. Kalian bisa eksekusi buat sketsa untuk melatih pembentukan karakter dengan cara model latihan berikut. Tentu tidak lepas dari pattern, pola, panduan dari teori-teori pengantar yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Baik, untuk tahap pelatihan, kalian bisa coba memisahkan dulu nih beberapa unsur yang melengkapi elemen dari sebuah karakter. Tentu yang pertama adalah wajah. Di bagian wajah kita bisa bikin sebanyak mungkin alternatif bentuk wajah yang bisa kita kembangkan dari 7 bentuk dasar tadi. Lalu kemudian yang kedua ada ekspresi mata. Di ekspresi mata kita bisa banyak menggali referensi untuk bisa membentuk mata yang tepat agar kita bisa hubungkan dengan kesan psikologis dari karakter itu sendiri. Lalu kita bisa membuat beragam bentuk hidung yang ingin kita ciptakan yang akan ditempatkan pada sebuah wajah di karakter visual kalian. Ada mulut dan ada bagian utuh, yaitu wajah itu sendiri sebagai ekspresi. Nah, setelahnya kita bisa langsung mengembangkan pada tubuh, kemudian di bagian mata dan bagian mulut sebagai salah satu prioritas juga yang bisa kita kembangkan. Nah, awal kita juga bisa mulai dengan mencoba membuat berbagai macam sketsa untuk menyusun bentuk tubuh pada sebuah karakter. Di sini kita bisa lihat beberapa contoh panduan teman-teman untuk bisa membuat bentuk tubuh
dengan beragam tipe. Jadi teman-teman bisa menerapkan proses beragam macam sketsa karakter yang bisa kalian kembangkan sendiri. Jadi misalkan ini adalah referensi mood board yang kita punya nih, misalkan dari Pinterest, dari johanapul.com. Ini ada beberapa karakter yang lucu banget dan dominan, ada teardrop di situ, ada ellipse di situ, dan mengeksplor banyak sekali aneka ragam hasil panen ya, buah-buahan, sayur-sayuran, dan itu dibuat menjadi lucu banget gitu ya. Dan kita bisa mencoba melatih bagaimana membuat karakter dari benda-benda yang sudah ada, tapi ke dalam bentuk segitiga, ke dalam bentuk kotak, persegi ya, square gitu ya, dan lingkaran. Jadi kita bisa melihat proses di sini di mana dominan memang yang muncul pada area karya-karya ini adalah lingkaran, dan ada 1-2 persegi panjang ya. Dan kita bisa melakukan hal yang serupa dengan benda yang ada di sekitar kita gitu ya. Nah, teman-teman bisa langsung mengeksekusi. Misalkan saya coba terapkan di Poltek Bima di desain media. Kita coba ada dua buah contoh gambar, di mana satu gambar referensi pertama adalah kita coba ini lobak ya. Lobak ini kita coba bikin fantasi mungkin dalam pikiran kita untuk membuat karakter dengan 2 basic modeling, yaitu pertama bagaimana kita membuatnya menjadi kotak dan bagaimana membuatnya menjadi lingkaran gitu ya. Dan tentu munculnya pun akan lebih bervariatif gitu ya, dengan menempatkan 3 section tadi, ada bagian kepala, bagian badan, dan bagian kaki. Begitupun juga dengan objek yang kedua, misalkan dengan sawi putih gitu ya. Di sawi putih kita coba bikin 2 basic modeling, tapi challenge-nya adalah, latihannya adalah bagaimana membuat dia menjadi tampak dominan dengan bentuk lingkaran dan tampak dominan dengan bentuk yang segitiga. Dan yang ketiga, silahkan teman-teman bebas aja berapapun objek yang bisa kalian coba buat gitu ya. Jadi silahkan kalian coba explore di sini aset elemennya dulu. Elemennya ada apa sih ini? Oke, ada batang daun, kemudian ada daun, kemudian ada badan lobaknya, kemudian ini bisa kita jadi inspirasi untuk bikin kaki gitu ya. Akar-akar ini bisa 1, 2, 3 dan bisa banyak gitu ya. Kalian bisa mengeksplor sendiri, merubahnya dalam bentuk kotak dan merubahnya dalam bentuk lingkaran. Begitupun dengan bentuk sayuran seperti ini, sawi putih. Kalian juga bisa berfantasi bagaimana membuat karakter dari bentuk lingkaran dan segitiga sebagai latihan saja. Mungkin ini terlalu singkat, kita belum ngebahas tentang mata, belum ngebahas tentang rambut, kuping, dan bagaimana cara menggambar secara basic. Tapi paling tidak teman-teman mulai aja dulu menggambar untuk bisa menemukan hal-hal yang menarik dari objek yang coba kita terapkan gitu ya. Nah, dari kesimpulan pengantar desain karakter visual pada pertemuan kali ini, saya pikir ada satu hal yang bisa kita coba samakan persepsi kita, bahwa bentuk karakter desain tercipta itu untuk menampilkan representasi keterwakilan dari sifat yang sekian banyak tadi, ekspresi gitu ya. Di dalamnya ada gestur juga, dan bahasa pada dimensi visual tentu dan virtual, yang membuatnya hidup dalam pikiran orang-orang, atau betul-betul terjadi semacam daya tarik bagi kita untuk terus mengingat karakter itu karena sesuatu yang positif di dalamnya, atau sesuatu yang menyenangkan di dalamnya, atau bahkan ikonik ya, untuk bisa diingat secara generasi ke generasi. Saya Asari Amri, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.